Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dian Zainul Fata Nidhamuddin, peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 batch 3. Nomor induk mahasiswa saya 25311020302. Di sini saya menjadi mahasiswa mata pelajaran fikih dari LPTK UIN Madura. Kali ini saya akan uji kinerja di kelas 7C dengan materi fikih, babnya adalah bersuci dari najis dan hadas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi ini, marilah kita semuanya berdoa. Semoga diberi kelancaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita sama-sama berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, di sana aku berdiri jadi mandu Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah berdeka untuk Indonesia yang Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia yang Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia yang. Silakan duduk kembali. Sebelum memulai pelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Kelas 7C, Ahmad Boji, Ardia Sitazaki, Ahmad Abdel, Almer Arfarian, Almira Azhara, Arita Zakia, Asika Maziatara, Aura Maika, Bagus Trio Asminullah, Dharma Yaksa, Muhammad Fahim, Rafka, Ruli, Sabrina, Sakira, Sauki, Tika, Zivania, Zen ya. Untuk pertemuan kali ini, materi kita selanjutnya tentang
bersuci dari najis dan hadas. Mungkin sebelum saya menyampaikan materi, ada yang tahu bersuci dari najis sama bersuci dari hadas itu maksudnya apa? Membersihkan diri dari kotoran. Kalau hadas itu dibagi menjadi berapa? Dua. Apa saja? Hadas kecil dan hadas besar. Kalau najis ada berapa? Ada tiga. Apa saja? Apa? Sawasito. Sebelum kita memulai materi, silakan dibuka buku Akila bab 2 tentang tata cara toharoh. Silakan dibuka halaman 22. Halaman 22. Itu adalah ayat tentang bersuci. Sebelum kita memulai materi, kita baca bersama-sama dulu surat Al-Maidah ayat 6, diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'ikum min ma'atin walladhi yuridu liyughfirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul Azim. Jadi intinya setiap materi pembelajaran bab 1 sampai bab 5 itu pasti ada kandungannya dari Al-Quran maupun hadis. Kenapa? Ketika kita melaksanakan suatu ibadah itu pasti ada yang namanya dalil atau dasar melaksanakannya, ya. Jadi setiap kali kita diperintah untuk sholat, kemudian diperintah untuk bersuci, diperintah untuk zakat, puasa, itu semuanya pasti ada dalil. Sebelum kita materi, mungkin di sini saya akan menyampaikan ada sedikit video tentang pentingnya bersuci, ya. Diperhatikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Setelah melihat video itu tadi, mungkin yang kalian ketahui inti dari pentingnya bersuci itu apa? Membersihkan diri dari hadis dan najis. Karena Allah itu suka apa tadi? Sesuatu yang suci. Ketika kita beribadah menghadap Allah, menyembah Allah, maka kita juga harus dalam keadaan yang suci. Kita masuk ke materi bersuci dari najis dan hadas. Yang pertama kita membahas masalah najis, ya.
pengertian najis itu adalah dari bahasa Arab yang mempunyai makna sesuatu yang kotor, menjijikkan dan tidak disukai dalam bahasa sehari-hari. Najis diartikan sebagai sesuatu yang kotor, baik secara fisik maupun maknawi. Ya. Jadi intinya najis itu adalah sesuatu yang kotor. Kemudian pengertian najis secara istilah, segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat Islam yang menghalangi sahnya ibadah bila tidak disucikan. Dengan kata lain, najis adalah benda atau zat yang wajib dijauhi dan dibersihkan apabila terkena badan, pakaian, atau tempat ibadah. Ketika kita sebelum melaksanakan sholat, seseorang itu semisal masih berhadas kecil, berarti dia wajib berwudu. Ya. Kemudian yang ketiga, ada najis apa? Mughaladah, atau kategorinya adalah najis yang berat atau besar. Najis mughaladah adalah najis berat, sesuatu materi yang kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti, dan termasuk dalam kelompok ini adalah najis yang berasal dari anjing dan babi. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan terlebih dahulu wujud benda tersebut, lalu disiram dengan air bersih sebanyak 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan tanah yang suci. Semisal ada orang yang tangannya terkena jilatan anjing, berarti orang tersebut sebelum sholat harus membersihkan air liur anjing tadi. Caranya bagaimana? Caranya dibersihkan dulu air liur yang ada di tangan tadi, dibersihkan, kemudian disiram sebanyak berapa kali? 7 kali. Salah satu basuhan atau siramannya dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Jadi 3 hal tadi, baik najis mutawasito, mukhafafah maupun mughaladah, ketika seseorang mau melaksanakan sholat wajib harus dibersihkan terlebih dahulu. Ketika kita melaksanakan sholat kok masih ada najisnya, berarti sholat kita tidak paham sampai sini? Kita lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh menunaikan sholat. Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah. Jika seseorang itu nanti umroh atau haji pasti melakukan tawaf. Nah, orang yang tawaf itu harus dalam keadaan yang suci. Apabila hadas, dia wajib bersuci terlebih dahulu baru untuk melanjutkan ke tawaf. Hadas dapat digolongkan menjadi 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar, segala sesuatu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan seseorang harus bersuci dengan mandi, itu hadas besar. Penyebab hadas besar yang pertama haid. Haid itu bagi wanita. Kemudian nifas. Apa itu nifas? Darah yang keluar setelah melahirkan. Kemudian orang yang melahirkan itu juga dihukumi nifas atau dihukumi hadas besar. Kemudian keluar sperma. Kemudian berhubungan suami istri, yang terakhir adalah meninggal. Jadi keenam ini adalah penyebab seseorang berhadas besar. Kalau semisal sama terkena hadas besar, sebelum melaksanakan sholat wajib mandi, wajib terlebih dahulu. Niatnya bagaimana? Nawaitul ghusla birofil hadasil akbari fardholillahi. Kemudian mandinya bagaimana? Seluruh anggota tubuh mulai dari rambut atas sampai ujung kaki harus terkena air semua. Jadi doa sesudah wudhu ini adalah termasuk sesuatu sunnah. Ya. Sunnah itu pengertiannya apa? Apabila kita kerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak. Coba kita bersama-sama membaca doa sesudah wudhu, diawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika as-shalihin.
Jadi intinya ketika kita wudhu selain rukun tadi yang wajib kita laksanakan mulai dari apa tadi niat, kemudian membasuh wajah sampai yang terakhir membasuh kaki, itu kalau bisa sunah-sunahnya juga dilaksanakan. Sampai sini bisa dimengerti? Silakan membentuk kelompok, satu kelompok 4 siswa. Ini saja ya, bangkunya urut ini, tinggal baris depan, kursinya dihadapkan ke belakang. Kita diskusi masalah bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Silakan. Nah, perhatikan. Ini nanti saya bagikan lembar kerja kelompok, ya. Silahkan didiskusikan dengan teman satu kelompok. Nanti yang sudah selesai bisa presentasi satu persatu apa yang didiskusikan oleh teman-temannya, ya. Saya beri waktu 10 menit, silakan berdiskusi dengan temannya sesuai apa yang ada di lembar kerja kelompok. Kalau sudah, nanti silakan dipresentasikan apa yang telah dibahas dengan teman-temannya. Oh, ada. Silakan maju dan didiskusikan di depan. Diawali dengan perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artian najis. Najis adalah kotoran yang apabila mengenai badan, pakaian, atau tempat ibadah, maka seorang muslim wajib menyucikan terlebih dahulu. Pengertian hadis. Suatu keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh menunaikan sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Kesalahan yang sering terjadi saat orang berwudu. Seseorang yang berwudu sering tidak sesuai rukunnya. Salah satu contohnya ketika membasuh tangan tidak sampai siku.
Jadi intinya dari analisis kritis itu apa? Jika kita melihat sesuatu di ibadah, itu kita tahu orang yang beribadah itu ternyata tidak sesuai syarat, tidak sesuai rukun. Jadi kita harus tahu, karena apa? Ibadah itu membutuhkan sesuatu yang sempurna. Kalau tidak sempurna, tidak akan sah. Bisa dipahami? Boleh beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok berapa lagi yang ingin mempresentasikan diskusinya? Kelompok 11, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini sekalian bekerja kami. Pertama-tama kami akan bekerja. Nama saya Tatanya Benaya yang bisa dipanggil Tanya. Nama saya Fika Syafasya Abdul 31. Nama saya Ahmad Abdul Faru Zaman, bisa dipanggil Faru, dari absen 3. Nama saya Muhammad Al-Qadir Sabagiri. Apa yang dimaksud dengan najis? Najis menurut bahasa berasal dari kata an-najisu atau an-najisi, yang berarti kotor atau menjijikan. Bicara istilah, najis adalah yang mengotori pakaian, badan yang menghalangi sahna ibadah. Maka selain asing dari dunia, cara membersihkannya yaitu dengan membersihkan air di bagian yang terkena najis. Kotoran manusia, kotoran hewan, bangkai, darah, dan nanah. Cara membersihkannya yaitu dengan menyiram sampai hilang sifatnya. Yang ketiga adalah najis mughaladzah. Contoh dari najis mughaladzah adalah air liur anjing. Apa kesalahan yang sering terjadi saat orang berwudu? Seseorang yang berwudu sering tidak sesuai rukunnya. Salah satu contohnya ketika membasuh tangan tidak sampai kuku, membasuh kaki tidak sampai mata kaki. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Setelah tadi beberapa kelompok maju, kemudian diskusi dengan teman satu bangkunya, sudah paham belum mengenai najis dan hadas? Ketika kita mau melaksanakan sholat, itu wajib apa tadi? Bersuci. Salah satunya ketika kita mau sholat harus berwudu. Untuk selanjutnya kita sama-sama ke masjid untuk praktek wudu. Silakan, buku-bukunya tetap ditaruh di sini, kemudian kita keluar. Ya. Selanjutnya materi kita adalah praktek berwudu. Nanti saya urutkan mulai dari absen 1 sampai terakhir. Silahkan nanti maju satu persatu untuk praktek wudu. Yang pertama absen nomor 1, silakan. Terus berdoa. Selanjutnya absen 2. Selanjutnya
berdoa sudah butuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Dari awal tadi sudah saya terangkan mengenai macam-macam bersuci, baik bersuci dari najis, bersuci dari hadas, kemudian tata caranya, kemudian kita juga sudah berdiskusi kelompok sesuai dengan metode deep learning, kemudian kita juga sudah melaksanakan praktek. Selanjutnya kita simpulkan, mungkin nanti yang bisa menjawab pertanyaan saya langsung angkat tangan, ya. Tadi sudah menerangkan beberapa macam-macam najis, beberapa macam hadas. Siapa yang tahu berapa dan apa saja macam dari najis? Silahkan angkat tangan. Ya. Namanya siapa? Amen. Apa saja? Ya. Mukopapa, Mutafasito, Orado. Kemudian kalau hadas? Terus lagi, ketika seseorang mau melaksanakan sholat, itu apabila ada air itu menggunakan apa? Kalau tidak ada air menggunakan apa? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Namanya siapa? Apa? Kalau ada air kita? Kalau ada air kita tidur, kalau tidak ada air kita Tayammum. Ya. Terus lagi, di dalam kegiatan wudhu atau kita wudhu, selain syarat dan hukumnya yang harus terpenuhi semuanya, ada sunnah-sunnah wudhu. Dari sini siapa yang ingin menjawab atau yang tahu sunnah-sunnah wudhu itu apa? Silakan angkat tangan. Ini namanya siapa? Isa. Sunnah-sunnah wudhu apa saja? Cuci tangan, Ya, di tangan sebelum wudhu, terus berkumur, membasuh hidung ya, kemudian membasuh telinga sama yang terakhir berdoa sudah. Jadi intinya seperti itu materi kita hari ini tentang bersuci dari najis dan hadas. Poin penting yang harus kita lakukan adalah ketika kita melaksanakan sholat itu harus dalam keadaan suci, baik suci dari najis maupun dari hadas. Bersuci dari najis sudah saya terangkan tadi, baik najis mukopapa, mutawasito dan mulado. Najis itu ada 3 tadi, kemudian hadas ada 2, yaitu dari najis dari hadas besar dan hadas kecil. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup? Sudah dicukupkan? Untuk mengakhiri pelajaran sebelum berdoa, kita sama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Sebelum kita akhiri materi pada pagi ini, yang sudah sama-sama berdoa, semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Doa mulai. Selesai. Kita lanjutkan pertemuan minggu depan. Saya kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.